Bayangkan sebuah pemandangan yang sangat jarang terjadi. Seorang manusia berjalan di sebuah jalan dan setan justru memilih berbalik arah untuk menghindarinya. Setiap kali ia berjalan di suatu jalan, setan justru berbalik arah. Bukan karena pedang di tangannya, bukan pula karena kekuasaan yang ia miliki, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu iman yang memenuhi hatinya. Dialah Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang paling agung dalam sejarah Islam. Namun yang lebih mengejutkan, sebelum menjadi pembela Islam yang paling kuat, Umar bin Khattab justru pernah menjadi salah satu penentang paling keras terhadap dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana perjalanan hidupnya bisa berubah begitu besar? Dan benarkah setan benar-benar menghindari jalan yang dilalui Umar? Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa ketika setan berpapasan dengan Umar bin Khattab di suatu jalan, ia akan segera memilih jalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tinta Muhabbat, tempat kita menelusuri kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam yang dapat menguatkan iman dan menenangkan hati. Sebelum kita mulai, semoga setiap kisah yang kita dengarkan di channel ini menjadi pengingat kebaikan bagi kita semua. Jika Anda menyukai konten Islami seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan membagikannya, agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran darinya. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Sebelum dikenal sebagai salah satu sahabat terbesar dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini. Beliau lahir dari keluarga terpandang suku Quraisy di kota Makkah sekitar tahun 584 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufai, seorang tokoh yang cukup disegani di tengah masyarakat Quraisy. Sejak kecil, Umar tumbuh dalam lingkungan yang keras, disiplin, dan menjunjung tinggi kehormatan sukunya. Berbeda dengan kebanyakan orang Arab pada masa itu yang tidak bisa membaca dan menulis, Umar termasuk salah satu yang mendapatkan pendidikan tersebut. Hal ini membuatnya dikenal sebagai orang yang cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan berbicara yang kuat di depan masyarakat. Secara fisik, Umar dikenal sebagai pria yang tinggi besar dengan postur tubuh yang kuat. Ia memiliki kepribadian yang tegas, berani, dan tidak mudah tunduk pada tekanan siapapun. Di tengah masyarakat Quraisy, Umar sering dipercaya menjadi utusan dalam berbagai urusan penting antara suku. Jika terjadi perselisihan antara kabilah-kabilah di Jazirah Arab, Umar sering dipilih sebagai wakil yang membawa pesan atau melakukan negosiasi. Kemampuan diplomasi ini menunjukkan bahwa sejak muda ia sudah dikenal memiliki kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Namun pada masa itu, Umar adalah seorang yang sangat teguh memegang tradisi nenek moyang. Seperti kebanyakan kaum Quraisy lainnya, ia memegang kepercayaan terhadap berhala-berhala yang disembah di sekitar Ka'bah. Bagi Umar, tradisi leluhur adalah sesuatu yang harus dijaga dengan kuat. Ketika dakwah Islam mulai disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak tokoh Quraisy merasa bahwa ajaran tersebut mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan yang telah lama mereka pegang. Umar termasuk salah satu yang memandang Islam sebagai ancaman besar bagi masyarakat Quraisy. Pada masa-masa awal dakwah Islam, jumlah pengikut Rasulullah masih sangat sedikit. Mereka terdiri dari orang-orang yang lemah secara sosial, para budak, serta beberapa tokoh Quraisy yang berani menerima kebenaran meskipun harus menghadapi tekanan besar. Kaum Quraisy kemudian melakukan berbagai cara untuk menghentikan penyebaran Islam. Tekanan, ancaman, hingga penyiksaan menjadi hal yang biasa terjadi pada masa itu. Dalam situasi inilah Umar dikenal sebagai salah satu orang yang sangat keras menentang Islam. Ia tidak segan menunjukkan permusuhan terhadap kaum muslimin yang dianggap telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Bagi Umar pada masa itu, mempertahankan kehormatan Quraisy adalah sebuah kewajiban. Ia melihat dakwah Rasulullah sebagai sesuatu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam pandangannya, ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah tidak hanya menolak berhala,
tetapi juga menantang struktur sosial yang telah lama berdiri di Mekah. Karena itulah kemarahan Umar terhadap Islam semakin hari semakin besar. Ia mendengar kabar bahwa semakin banyak orang yang mulai mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bahkan dari kalangan bangsawan Quraisy sendiri. Situasi ini membuat Umar merasa bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan dakwah tersebut. Dalam beberapa riwayat sejarah Islam disebutkan bahwa suatu hari Umar keluar dari rumahnya dengan kemarahan yang memuncak. Ia membawa pedangnya dan berniat mendatangi Rasulullah untuk mengakhiri dakwah Islam. Keputusan ini menunjukkan betapa besar kebencian Umar terhadap Islam pada masa itu. Ia benar-benar yakin bahwa dengan menghentikan Rasulullah, maka persatuan Quraisy dapat kembali terjaga. Namun perjalanan hari itu justru menjadi salah satu titik balik paling besar dalam sejarah Islam. Di tengah langkahnya menuju tujuan tersebut, Umar bertemu dengan seseorang yang memberitahunya bahwa keluarganya sendiri telah menerima ajaran Islam. Kabar itu membuat Umar semakin marah. Ia segera mengubah arah langkahnya menuju rumah saudara perempuannya untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Umar bin Khattab. Sebuah perubahan yang kelak tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memperkuat perjalanan Islam dalam sejarah manusia. Setelah memeluk Islam, kehidupan Umar bin Khattab berubah secara total. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai salah satu penentang paling keras terhadap dakwah Islam, kini ia justru berdiri di barisan terdepan untuk melindungi dan membela agama yang baru ia yakini. Perubahan ini bukan sekedar perubahan sikap, tetapi juga perubahan arah sejarah bagi kaum muslimin pada masa itu. Pada periode awal dakwah, umat Islam di kota Mekah hidup dalam tekanan yang sangat berat. Jumlah mereka sedikit, sementara kaum Quraisy yang menentang Islam memiliki kekuasaan besar. Banyak di antara para sahabat harus menyembunyikan keimanan mereka. Ibadah dilakukan secara diam-diam, pertemuan-pertemuan diadakan secara tersembunyi, dan rasa takut selalu membayangi setiap langkah kaum muslimin. Namun, masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam membawa perubahan besar. Keberanian dan ketegasannya membuat kaum Quraisy tidak lagi dapat menekan umat Islam dengan mudah. Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal sebagai sosok yang tidak takut menghadapi siapapun. Ketika beliau memutuskan untuk memeluk Islam, beliau tidak menyembunyikannya. Justru sebaliknya, beliau mengumumkan keislamannya secara terbuka di tengah masyarakat Quraisy. Dalam berbagai riwayat sejarah disebutkan bahwa setelah masuk Islam, Umar mendatangi Nabi Muhammad dan bertanya dengan penuh keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar wahai Umar." Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita harus beribadah secara sembunyi-sembunyi?" Pertanyaan itu menggambarkan keberanian yang ada dalam dirinya. Beliau tidak ingin Islam terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tidak lama setelah itu, Sayyidina Umar mengusulkan agar kaum muslimin keluar dan menampakkan ibadah mereka secara terbuka. Hari itu menjadi momen yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, kaum muslimin berjalan menuju Ka'bah dalam barisan yang teratur. Mereka tidak lagi bersembunyi, mereka tidak lagi takut. Di satu sisi barisan berdiri Hamzah bin Abdul Muttalib, yang juga dikenal sebagai sosok pemberani. Di sisi lainnya berjalan Umar bin Khattab. Kedua tokoh ini menjadi simbol kekuatan baru bagi kaum muslimin. Di tengah barisan itu, Rasulullah SAW berjalan dengan penuh ketenangan. Pemandangan itu membuat kaum Quraisy terkejut. Mereka melihat kaum muslimin yang sebelumnya tersembunyi, ini berjalan dengan keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kehadiran Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah membuat mereka berpikir dua kali untuk menyerang. Sejak saat itu, umat Islam mulai memiliki posisi yang lebih kuat di Mekah.
Meskipun tekanan dari Quraisy masih terus terjadi, namun keberanian para sahabat mulai mengubah keadaan. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mendapatkan gelar Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Gelar ini mencerminkan kepribadiannya yang tegas, yang tidak ragu berdiri di pihak kebenaran meskipun harus menghadapi resiko besar. Kehadiran Sayyidina Umar membawa perubahan besar, bukan hanya dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam hati kaum muslimin. Mereka yang sebelumnya merasa takut dan lemah, kini mulai memiliki keberanian dan keyakinan untuk menampakkan keimanan mereka. Dari sinilah sejarah mulai bergerak ke arah yang berbeda. Islam yang sebelumnya ditegak, kini perlahan mulai berdiri dengan lebih tegak. Dan di antara para sahabat yang berdiri di barisan itu, sosok Umar bin Khattab menjadi salah satu pilar penting yang menguatkan perjalanan umat Islam pada masa-masa awal yang penuh ujian. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah kekuatan imannya yang begitu luar biasa. Keimanan ini tidak hanya terlihat dari keberaniannya membela Islam, tetapi juga diakui langsung oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah menyampaikan sebuah pernyataan yang membuat para sahabat memahami betapa kuatnya iman Sayyidina Umar. Nabi bersabda bahwa syaitan yang biasanya menggoda manusia justru memilih menghindari Umar. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu dengan Umar di suatu jalan, melainkan syaitan itu akan mengambil jalan lain yang berbeda dari jalan yang dilalui Umar." Hadis ini menunjukkan sebuah gambaran yang sangat kuat. Syaitan adalah makhluk yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Ia membisikkan keraguan, mendorong manusia untuk melakukan dosa, dan berusaha menjauhkan manusia dari kebenaran. Namun ketika syaitan bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, keadaan menjadi berbeda. Bukannya menggoda atau menyesatkan, syaitan justru memilih untuk menjauh. Para ulama menjelaskan bahwa makna dari hadis ini bukan berarti syaitan benar-benar tidak pernah mendekati Sayyidina Umar sama sekali, tetapi menunjukkan betapa kuatnya keimanan dan ketegasan Sayyidina Umar dalam menghadapi godaan syaitan. Hatinya dipenuhi dengan keimanan yang kokoh. Beliau memiliki keteguhan dalam memegang kebenaran, sehingga godaan syaitan tidak mudah mempengaruhi dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, Sayyidina Umar dikenal sebagai pribadi yang sangat berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Beliau selalu mengingat Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Beliau juga dikenal sangat tegas terhadap kebatilan. Jika melihat ketidakadilan, beliau tidak ragu untuk menegur atau meluruskannya. Ketegasan inilah yang membuat Sayyidina Umar memiliki kepribadian yang sangat kuat. Keimanan yang kuat seperti ini membuat seseorang memiliki hati yang sangat bersih dan pikiran yang sangat jernih. Ketika hati dipenuhi dengan keimanan, ruang bagi bisikan syaitan menjadi semakin sempit. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan hadis tentang Umar bin Khattab. Mereka menyebut bahwa Sayyidina Umar memiliki firasat yang tajam dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa pendapat Sayyidina Umar seringkali sesuai dengan wahyu yang kemudian turun kepada Nabi. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya pemahaman Sayyidina Umar dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Karena itulah para sahabat sangat menghormati Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka melihat dalam dirinya sosok yang tegas namun adil, berani namun tetap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya menjadi contoh bagaimana seorang mukmin seharusnya menjaga iman dan keteguhan hati. Kisah tentang syaitan yang menghindari Sayyidina Umar bukan sekedar cerita tentang keberanian seorang sahabat. Kisah ini menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa kekuatan iman dapat memberikan perlindungan yang sangat besar dari godaan syaitan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kuat pula ia menghadapi berbagai godaan yang datang dalam hidupnya. Dan di antara para sahabat Rasulullah,
Umar bin Khattab menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana iman yang kuat mampu membuat seorang manusia berdiri teguh di atas kebenaran, hingga bahkan syaitan pun memilih menjauh darinya. Ketegasan adalah salah satu sifat yang paling menonjol dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun ketegasan itu bukanlah kekerasan tanpa arah. Ia adalah ketegasan yang lahir dari rasa tanggung jawab, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin sepakat memilih Sayyidina Umar sebagai khalifah kedua yang memimpin umat Islam. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Islam mulai berkembang luas, mencakup berbagai daerah di luar Jazirah Arab. Tanggung jawab yang dipikul Sayyidina Umar pun menjadi sangat besar. Meskipun memimpin wilayah yang luas dan memiliki kekuasaan yang sangat besar, Sayyidina Umar tetap menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Rumahnya tidak megah. Pakaian yang beliau kenakan seringkali tampak biasa saja. Bahkan terkadang terdapat tambalan di sana-sini. Bagi Sayyidina Umar, kepemimpinan bukanlah jalan untuk mencari kemewahan, tetapi amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kebiasaan Sayyidina Umar yang sangat terkenal dalam sejarah. Pada malam hari, ketika kebanyakan orang telah beristirahat, Sayyidina Umar sering keluar dari rumahnya untuk berjalan menyusuri kota Madinah. Beliau ingin melihat sendiri bagaimana keadaan rakyatnya. Beliau tidak ingin hanya mendengar laporan dari para pejabat. Beliau ingin mengetahui secara langsung apakah ada orang yang sedang kesulitan, kelaparan, atau membutuhkan bantuan. Dalam salah satu kisah yang sering diceritakan dalam sejarah Islam, suatu malam Sayyidina Umar berjalan bersama pelayannya yang bernama Aslan. Dari kejauhan, beliau melihat sebuah tenda kecil dengan api yang menyala di depannya. Dari arah tenda itu, terdengar suara anak-anak yang sedang menangis. Sayyidina Umar pun mendekat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika sampai di sana, beliau melihat seorang ibu yang sedang duduk di hadapan sebuah panci yang diletakkan di atas api. Anak-anaknya menangis karena kelaparan, sementara sang ibu mencoba menenangkan mereka. Sayyidina Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Dengan suara yang lelah, ibu itu menjawab bahwa ia sedang memasak makanan untuk anak-anaknya. Namun sebenarnya di dalam panci itu tidak ada apa-apa selain air dan beberapa batu kecil. Ia melakukan itu hanya agar anak-anaknya berpikir bahwa makanan sedang dimasak, sehingga mereka bisa menunggu hingga akhirnya tertidur. Mendengar penjelasan itu, hati Sayyidina Umar terasa sangat berat. Beliau menyadari bahwa di wilayah yang beliau pimpin masih ada orang yang harus menahan lapar seperti itu. Tanpa berkata banyak, Sayyidina Umar segera kembali menuju tempat penyimpanan makanan milik negara. Beliau mengambil karung berisi gandum, minyak, dan beberapa bahan makanan lainnya. Kemudian pelayan yang bersamanya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawa karung itu." Namun Sayyidina Umar menolak. Beliau berkata dengan kalimat yang sangat terkenal dalam sejarah, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Akhirnya Sayyidina Umar sendiri yang memanggul karung makanan itu di pundaknya. Beliau kembali ke tenda tadi dan memasak makanan untuk keluarga tersebut, hingga anak-anak itu bisa makan dengan kenyang. Kisah ini menunjukkan bahwa ketegasan Sayyidina Umar bukan hanya terlihat ketika menghadapi musuh atau menegakkan hukum. Ketegasannya juga terlihat dalam rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap rakyatnya. Beliau tidak ingin menjadi pemimpin yang jauh dari penderitaan masyarakat. Justru karena keadilan, ketegasan, dan ketakwaannya itulah Sayyidina Umar menjadi sosok pemimpin yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Beliau tegas terhadap kebatilan, tetapi sangat lembut terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan dari kepemimpinan seperti inilah lahir sebuah teladan besar tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dengan amanah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekarang muncul satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Mengapa syaitan sampai memilih menjauh ketika bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah karena Sayyidina Umar memiliki tubuh yang besar dan kuat? Apakah karena ia seorang pemimpin yang disegani? Jawabannya bukan itu. Dalam banyak penjelasan para ulama, syaitan tidak takut kepada manusia karena kekuatan fisik. Sepanjang sejarah, banyak manusia yang kuat, kaya, bahkan berkuasa, tetapi tetap saja mudah terjatuh dalam godaan syaitan. Kekuatan yang sebenarnya bukan terletak pada otot atau kekuasaan, tetapi pada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yaitu iman di dalam hati. Dan inilah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Sejak memeluk Islam, hidupnya berubah sepenuhnya. Beliau menjadi pribadi yang sangat berhati-hati dalam setiap tindakan. Setiap keputusan yang beliau ambil selalu didasari oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak takut kepada manusia, tidak takut pada ancaman, dan tidak takut kehilangan kedudukan. Satu-satunya yang beliau takuti hanyalah melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seseorang yang hidup dengan kesadaran seperti itu setiap hari. Hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidahnya terbiasa menyebut namanya. Keputusannya selalu berpihak kepada kebenaran. Bagi syaitan, hati seperti ini sangat sulit untuk ditembus. Syaitan biasanya masuk melalui celah-celah kelemahan manusia. Kadang melalui kesombongan, kadang melalui amarah, kadang melalui cinta dunia yang berlebihan. Tetapi pada diri Sayyidina Umar, celah-celah itu sangat kecil. Ketika syaitan mencoba mendekat, ia berhadapan dengan hati yang penuh keimanan dan ketegasan terhadap kebenaran. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa syaitan akan memilih jalan lain ketika berpapasan dengan Umar bin Khattab. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah gambaran betapa kuatnya keimanan seorang mukmin yang benar-benar menjaga hubungannya dengan Allah. Ketika iman begitu kuat, godaan syaitan menjadi lemah. Kisah ini sebenarnya bukan hanya tentang kehebatan Sayyidina Umar semata. Kisah ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa setiap manusia memiliki pilihan, mendekat kepada Allah atau memberi ruang bagi godaan syaitan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kuat pula perlindungan yang ia rasakan. Hatinya menjadi lebih tenang, lebih tegas dalam memilih kebenaran, dan tidak mudah terbawa oleh bisikan-bisikan yang menyesatkan. Dan itulah pelajaran terbesar dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa kekuatan iman dapat membuat seorang manusia berdiri begitu teguh di atas kebenaran, hingga bahkan syaitan pun memilih untuk menjauh darinya. Kisah Umar bin Khattab mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Syaitan tidak takut kepada manusia yang kuat. Syaitan takut kepada manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar bukan nabi, beliau hanyalah manusia biasa. Namun karena keimanan, ketegasan, dan ketakwaannya, bahkan syaitan pun memilih menjauh darinya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk memperkuat iman, memperbaiki akhlak, dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda menyukai kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam seperti ini, jangan lupa untuk mengikuti channel kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.